Abang Teddy tembak. Hey guys, kembali lagi bersama gue Dance. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke guys, kali ini gue akan ngebahas film Lintrik. Film Lintrik menceritakan tentang Andin yang hidup bahagia bersama suaminya Aryo. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang wanita misterius menggunakan ilmu pelet untuk merebut Aryo. Sejak saat itu, teror gaib, perselingkuhan, dan rahasia kelam masa lalu mulai terungkap. Mampukah Andin merebut kembali suaminya? Atau justru ia akan menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan? Pasti penasaran kan ceritanya? Ya udah dah. Daripada pusing mikir utang pinjol, mendingan kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Dance 7. Film dilogin dengan suasana pasar di daerah Jawa yang sudah sangat terlihat kemusrikannya. Di tengah keramaian, beberapa ibu-ibu yang kurang mendapat perhatian dari suami mereka melihat berkumpul di toko jamu pelet milik Mbak Ayu. Mbak Ayu dikenal sebagai peracik pelet andalan yang legendaris. Tak lama kemudian, seorang pelanggan tiba-tiba menyodorkan selembar kertas bertulisan Lintrik. Mbak Ayu pun langsung terkejut dengan permintaan pelanggan itu. Ia pun menanyakan alasan si perempuan berhijab ini yang nekat ingin menggunakan pelet Lintrik. Lintrik adalah merupakan salah satu pelet magic Jawa terkuat yang biasa digunakan oleh orang yang tidak percaya diri untuk memikat pasangannya. Namun, si perempuan misterius ini berkata bahwa ia akan membayar mahal jika Mbak Ayu bisa memelet pujaan hatinya. Dengan menggunakan kartu gaple sebagai medianya, Mbak Ayu memberitahu bahwa saat ini target si pemesan sudah memiliki pasangan. Tapi si perempuan tetap memaksa dan langsung memberikan sekantong uang agar Mbak Ayu mulai mempersiapkan ritualnya. Di malam harinya, asisten botak Mbak Ayu yang bernama Tirto terlihat membongkar kuburan seorang mantan dukun untuk dijadikan wadah pelet. Setelah memasukkan kartu ke dalam mulut pocong, Mbak Ayu memasukkan pakaian dalam milik si target ke dalam mulut pocong tersebut. Kemudian pakaian dalam itu digabungkan dengan kartu yang diikat menggunakan sesuatu. Setelah persiapan selesai, Mbak Ayu melakukan ritual tarian erotis khas Jawa sambil diiringi oleh pasukan tuyul. Mbak Ayu sampai menggerakkan pasukan pocong yang dipimpin oleh iblis domba untuk menghancurkan rumah tangga target bernama Mas Aryo. Dan disinilah film sungguh akan dimulai. Kita kemudian berfokus pada pasangan pengantin baru bernama Aryo dan Andin. Mereka bangun kesiangan setelah malam pengantin yang sangat melelahkan dan menguras energi. Di tengah suasana romantis, Aryo yang hendak pergi bekerja mengajak Andin mandi bersama. Mantap! Seusai mandi, Aryo merasa senang karena istrinya dengan susah payah membuatkan tongseng kepala kambing hanya untuk sarapan. Aryo lalu memberikan sekotak lumpia spesial yang semalam ia beli untuk Andin. Andin yang masih belum puas meminta suaminya mengambil cuti agar mereka bisa menikmati waktu bersama lagi. Meskipun sangat berat, Arya terpaksa menolak karena takut nasabahnya lalai membayar cicilan jika ia bolos bekerja. Menyadari kondisi ekonomi keluarga masih sulit, Andin berusaha untuk mengerti. Beberapa saat kemudian, Arya mengajak Andin menuju rumah makan miliknya dengan menggunakan motor inventaris. Sampai di rumah makan, adik Andin yang bernama Amara langsung berpamitan untuk pergi kuliah. Paman Bagio yang tidak ingin keponakannya terlambat meminta Amara untuk bergegas. Aryo pun langsung berpamitan pergi untuk bekerja. Setelah suaminya pergi, Andin bergegas membuka rumah makan yang berada di sisi pantai Parangtritis, yaitu kota Jogja. Nyaman ya toh. Pada siang harinya, karena rasa tongseng yang sangat enak, rumah makan Andin terlihat ramai didatangi pelanggan dari berbagai kalangan. Di malam harinya, keanehan mulai terjadi setelah bola api melesat masuk ke dalam rumah Andin. Andin mengira hanya berhalusinasi, lalu pergi ke dapur untuk mematikan kompor. Ketika ia merinding saat melihat pocong bergerak-gerak seperti belatung.
Andin pun mengalami mimpi buruk berlapis dan shock berat. Saat malam semakin larut, perempuan misterius yang sempat memelet Aryo berusaha menguji keampuhan pelet yang dia gunakan. Ia merasa kangen dan mencoba untuk menghubungi Aryo. Aryo langsung terbangun dan pergi keluar untuk mengangkat telepon dari si perempuan. Andin yang curiga segera mengecek apa yang dilakukan oleh suaminya. Ia pun bertanya siapa yang menelponnya. Namun Aryo beralasan itu adalah Pak Nawir yang memberi kabar tentang kunjungan dinas mendadak ke Semarang. Keesokan harinya, Andin mengantar Aryo bekerja dan memberikan camilan untuk Pak Nawir sebagai bekal perjalanan. Pak Nawir merasa heran dengan apa yang Andin katakan. Aryo pun memberi kode kepada Pak Nawir untuk ikut berakting. Setelah Pak Nawir pergi, Andin yang curiga meminta suaminya untuk tidak berselingkuh selama perjalanan dinas. Pada siang harinya, Amara yang datang mengambil pesanan heran melihat rumah makan Andin menjadi sepi. Ningsih memberitahu bahwa sejak Mas Aryo pergi keluar kota, rumah makan mereka tiba-tiba sepi. Kemudian seorang pelanggan datang dan langsung memesan tongseng kepala kambing. Pelanggan itu ternyata adalah perempuan misterius bernama Naura. Laura meminta Andin untuk menemaninya dia makan. Di tengah obrolan itu, Andin memuji kuku cantik Naura yang dihiasi kutek merah. Naura pun langsung memberikan kutek mahal miliknya pada Andin yang katanya diimpor dari Depok. Tak lama kemudian, Naura tiba-tiba pergi setelah mendapatkan pesan dari seseorang. Pulang dari pasar, Yanto melongo saat memergoki Aryo sedang bermesraan dengan seorang perempuan bermobil BMW. Yanto tahu bahwa Naura adalah perempuan yang berusaha memelet Aryo. Di malam harinya, saat Andin memakai kutek pemberian Naura, mereka heran mendengar suara aneh dari plafon. Karena rasa penasaran, Andin hendak mengecek dan meminta adiknya mengambil senter. Namun ia tidak menemukan apapun sama sekali. Andin mengira suara itu hanya berasal dari tikus yang sedang kawin. Akhirnya ia pun mengajak adiknya untuk tidur. Dek. Di keesokan harinya, karena kondisi warung semakin sepi, Andin membuang kepala-kepala kambing yang mulai membusuk. Sekembalinya ke warung, Andin kaget mendengar Yanto dan Ningsih sedang bergosip tentang perselingkuhan Mas Aryo. Yanto menunjukkan foto bukti Aryo sedang di dalam mobil bersama seorang perempuan. Andin pun menjadi semakin gelisah. Surat Al-Baqarah. Jelas Yan, orang mengurut kamu dong. Mas Aryo orang lagi dinas di luar kota. Ya Mbak, aku percaya sama Mbak sih Mbak. Pulangnya ke rumah, Amara mencoba menghibur kakaknya dengan mengajak bermain ular tangga. Di tengah permainan tersebut, Paman Bagio tiba-tiba merasakan aura aneh di dalam rumah keponakannya. Karena takut terjadi sesuatu, Bagio langsung membuat pagar goib. Ia berusaha mencari sumber aura aneh tersebut. Betapa terkejutnya Bagio saat melihat sosok iblis domba yang sangat tinggi. Mereka semua panik melihat kelakuan Paman Bagio yang jatuh sakit. Tinggi banget lagi ini. Aryo yang baru datang tampak bingung dengan tingkah keluarga istrinya. Setelah semua pulang, Andin mendengar suaminya sedang asik teleponan di dalam WC. Aryo menyadari Andin menguping dan memberitahu bahwa telepon itu dari nasabah. Ia lalu melirik istrinya yang disebut kampungan karena memakai kutek murahan. Saat akan mandi, Andin berniat membersihkan kutek di kukunya. Andin pun terkejut tiba-tiba melihat kukunya malah copot. Di pagi buta, ia terbangun karena mendengar telepon suaminya berdering. Setelah dicek, panggilan itu berasal dari seorang yang bernama Tarjo. Aryo yang kesal langsung merebut ponselnya.
Di pagi harinya, Andin semakin curiga saat menemukan botol kutek yang mirip dengan milik Naura. Ia pun langsung melabrak si Aryo. Aryo mengaku bahwa kutek itu adalah hadiah kejutan untuk Andin. Tapi Andin pun tidak percaya. Kepanikan Aryo bertambah saat Naura pun datang. Naura mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama memiliki hubungan dengan Mas Aryo. Akhirnya suasana pun menjadi sangat tegang. Namun Naura lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin berterima kasih karena pinjaman dari Aryo membuat bisnisnya semakin berkembang. Naura pun langsung pamit pulang. Andin meminta maaf pada Aryo karena telah menuduhnya. Aryo meminta Andin untuk tidak mempercayai gosip tentang dirinya. Di siang harinya, Aryo yang mampir di warung dihampiri oleh Paman Bagio. Andin menyuguhi mereka dengan tongseng kepala kambing. Bagio yang memiliki ilmu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mata batinnya, ia melihat pasukan pocong yang mengerubungi Aryo. Menyadari Aryo terkena pelet Jawa, Bagio bergegas pulang dan membuka primbon Jawa untuk menangkal pelet tersebut. Sementara itu, Naura yang merasa peletnya belum maksimal meminta Mbak Ayu untuk melakukan sesuatu. Mbak Ayu mengajarkan Naura untuk melakukan ritual secara mandiri karena kekuatan pelet akan maksimal jika dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Di malam harinya, Naura melakukan ritual dengan tarian erotis untuk mengaktifkan peletnya. Akibatnya, Aryo terpengaruh dan langsung meninggalkan Andin. Andin yang terbangun, heran karena Aryo tiba-tiba menghilang. Ia pun langsung terkejut melihat sosok iblis domba bersama pasukan pocongnya. Tunduklah, mimpi Turaksa, Aryo. Mas Aryo. Serius, kamu ngapain kayak gitu? Di keesokan paginya, setelah mengalami teror, Andin kembali teringat pada suaminya. Paman Bagio bersama Amara berniat melakukan sesuatu di rumah Andin. Setelah menemukan buah santen, Bagio mengajak Amara melakukan teknik meraga sukma untuk mengetahui pengiriman sihir. Saat kesurupan, Bagio tersadar berada di dalam kubur. Amara mendengar suara aneh yang dikejutkan oleh teror kuyang domba. Bagio pun langsung panik karena sadar dirinya terbaring di atas pocong. Untungnya, Amara berhasil menyelamatkan Pak Bagio. Bagio meminta Amara segera menelpon si Andin. Sementara itu, Andin sedang mencari suaminya di kantor bank. Ia menanyakan Aryo pada seorang teller cantik bernama Linda. Linda pun mengaku tidak tahu. Andin kemudian mendatangi toko lumpia langganan suaminya. Dan di sana, ia melihat Aryo sedang berada di dalam mobil BMW bersama Naura. Andin pun langsung melabrak mereka dan tangisan pecah karena Aryo ternyata berselingkuh dengan Naura yang lebih kaya. Di keesokan harinya, Andin dan Galuh teringat saat pertama kali bertemu dengan Mas Aryo. Saat itu, setelah mencicipi tongseng kepala kambingnya, Aryo membantu Andin mengajukan pinjaman agar usahanya berkembang. Kedekatan mereka terus berlanjut hingga akhirnya menikah. Kembali ke masa sekarang, Amara menghampiri Andin dan termenung di pantai. Andin sambil menangis memberikan hasil tes kehamilannya. Ia sedang mengandung anak Mas Aryo. Pulangnya ke rumah, Bagio memberitahu bahwa Aryo terkena pelet lintrik. Andin yang tidak ingin anaknya lahir tanpa ayah meminta Bagio untuk melakukan sesuatu. Di rumah makan, hal aneh pun terjadi saat Ningsih membuang kepala kambing busuk ke lubang pembuangan. Tiba-tiba kepala kambing itu hidup kembali menjadi puluhan kambing sehat. Ini mau makan siapa? Jeff dia kan. Oh, Di malam harinya, Bagio dan Amara melakukan teknik meraga sukma untuk mematahkan pelet. Mereka berhasil berteleportasi ke tempat Mbak Ayu. Namun, aksi mereka pun ketahuan. Mbak Ayu dengan mudah menghabisi Bagio. Amara yang masa depannya masih panjang juga pun ikut tewas. Di keesokan harinya, setelah memakamkan Bagio dan Amar, Andin termenung di teras rumah. Ia merasa semua ini terjadi karena dirinya meminta bantuan mereka. Di malam harinya, Andin mengajak Yanto dan Ningsih pergi ke tempat Mbak Ayu. Dengan bus antar kabupaten, mereka mulai perjalanan panjang. Sampainya di tujuan,
tujuan, mereka mengendap-endap mengikuti Mbak Ayu. Andin mengungkapkan perasaannya, namun Mbak Ayu berkata itu adalah resiko ikut campur urusannya. Yanto pun berusaha untuk melepaskan diri. Mbak Ayu memanggil Tirto untuk menghabisi mereka. Andin pun berhasil melumpuhkan Pak Tirto. Andin lalu pergi mendatangi rumah Naura, sementara Yanto dan Nixie mencari buhul pelet milik Aryo. Mereka berhasil menemukan dan memusnahkannya. Tepat pada waktunya, pengaruh pelet pada Aryo pun langsung menghilang. Naura yang marah mengambil pecahan kaca untuk menghabisi Andin. Andin pun memohon karena ia sedang mengandung anak Aryo. Naura lalu mengungkapkan fakta mengejutkan. Sebenarnya Naura adalah istri pertama Aryo dan sudah memiliki seorang putra. Pernikahan mereka sudah berjalan 7 tahun. Naura berkata bahwa Andin adalah perebut suami dalam pernikahannya. Namun Naura menyadari bahwa mereka berdua hanyalah korban dari kelakuan Aryo. Bukannya bertobat, Aryo yang selamat dari insiden brutal setahun lalu justru mengajak perempuan lain bermaksiat di hotel. Perempuan itu melakukan pemanasan sebelum berhubungan dengan Mas Aryo. Namun tiba-tiba Aryo tewas setelah perutnya diacak-acak oleh makhluk halus. Ternyata serangan itu adalah kiriman Linda si teller bank yang juga menjadi korban kelakuan Mas Aryo. Dan film pun berakhir. Don't